Di video kali ini kita akan ngebahas tentang ekspedisi ataupun pengiriman paket ketika teman-teman dropship dari Lazada atau ketika teman-teman berjualan di Lazada. Ya, di sini kita akan ngebahas ya tentang ekspedisi apa aja dan bagaimana sih ketika orderan masuk di Lazada ya. Terus pertama ya buat teman-teman yang dropship dari Baleo Mall, yang teman-teman itu milih salah satu supplier yang ada di Baleo Mall terus dropship dan jualan di Lazada, ada baiknya sih teman-teman coba konfirmasi dengan supplier lagi apakah benar-benar memang supplier bisa support nih ya. Kalau seandainya resinya pakai Lex ya, jadi kalau dia pakai Lex nanti ekspedisinya di toko kamu Lazada itu pakai Lex, konfirmasi pastiin apakah memang si supplier kamu yang ada di Baleo Mall itu bisa support. Tapi kalau misalnya pakai si cepat atau pakainya JNT, JNE dan sistemnya itu adalah drop out ya, nanti dijelasin juga di dalam video ini. Seharusnya kamu nggak perlu konfirmasi ke supplier juga seperti itu ya. Oke. Nah, konfirmasi itu hanya berlaku ketika kamu memakai Lex ya. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan jelaskan resi di Lazada itu adalah resi otomatis. Artinya resi otomatis itu apa sih? Nah, ini ya. Jadi resi otomatis itu atau biasa disebut dengan cashless ya. Di Lazada ya. Itu ada beberapa ekspedisi. Yang pertama ada Lex, terus ada JNE cashless ya. Ada JNT, ada Si Cepat, dan ada juga di sini Ninja Pen. Ya, kurang lebih ini adalah ekspedisi yang ada di dalam Lazada. Masalahnya ketika kita jualan di Lazada ya, nah kita nggak bisa nih ya memilih mau pakai ekspedisi apa ya. Biasanya di awal ya ketika kita jualan di Lazada, si Lazadanya itu akan dia bakal kasih ekspedisi default namanya bawaan. Nah seperti ini ya, default. Nah ini ekspedisi yang aktif langsung itu adalah Lex ID. Jadi kita nggak bisa milih kayak misalnya ketika teman-teman di Shopee, jualan di Shopee, saya mau pakainya JNE aja, saya mau pakainya JNT aja. Itu bisa seperti itu, saya mau aktifin semua ekspedisi ya. Nah kalau di Lazada itu sistemnya ketika kita buka toko, setting semua, lalu aktif nih langsung jasa pengiriman ya, otomatis, nggak bisa dipilih. Nah kalau dulu awal-awal itu JNE ya, JNE sama JNT. Terus abis itu sekarang ini udah langsung Lex. Ya jadi ekspedisinya udah langsung di Lex. Nah, semua ekspedisi ini itu adalah resi otomatis namanya ya. Resi otomatis. Yang membedakannya nanti ada drop out, ada pick up. Ya, saya akan coba jelaskan dulu ya. Resi otomatis itu artinya ketika ada orderan ya. Jadi customer ini toko kamu ya, ini toko. Nah, customer order barang A, ke toko kamu. Nah, ketika orderan masuk, ini langsung keluar nomor resi. Jadi nomor resinya langsung muncul. Nomor resi A0001 misalnya. Nah, nomor resi ini langsung di print, ditempel di paket, lalu dikasih ke ekspedisi. Ini yang dikatakan nomor resi otomatis. Jadi nomornya itu langsung keluar dari orderan kamu. Ya. Di sini nanti ada drop out, ada pick up. Nah, contohnya itu biasa seperti ini. Jadi nah, ini ada orderan masuk ya. Ketika siap dikirim, nah ini ada nomor ID trackingannya. Nah ini yang dikatakan nomor resi
ya, nomor resi otomatis. Jadi ketika orderan kita masuk itu langsung keluar nomor resi. Nih langsung keluar nomor resi. Ya. Statusnya di sini Ninja Van pick up. Seperti itu. Nah, itu yang dikatakan nomor resi otomatis. Nah, di Lazada itu nggak ada resi manual. Artinya adalah kalau dulu itu pertama-tama marketplace, customer order, ya sama ya study case-nya kayak gini ya, order barang A ke toko, ya. Terus habis itu kita kirim paket, ya, kita kirim paket ke ekspedisi. Nanti di ekspedisi keluarin nomor resi. Yang ngeluarin nomor resinya itu adalah kurirnya ya. Jadi agen ya. Jadi keluar nomor resi. Terus di sini nanti ada input resi. Jadi ada kolom ya. Di sini nanti ada kolom. Di toko kita ada input resi. Artinya adalah resi yang keluar dari ekspedisi akan kita input ke dalam sini. Misalnya 0001. Beda ya kalau resi otomatis yang atas yang ini, orderan dari customer masuk ke toko kita langsung keluar nomor resi. Nah, sementara yang dikatakan resi manual zaman dulu banget itu orderan masuk ke toko, ada keluar kolom input resi. Nah, si supplier ataupun kita yang punya produk itu ngirim paket ke ekspedisi, ekspedisi mengeluarkan nomor resi diinput di kolom. Jadi di sini ada kolom untuk kita nginput nomor. Kalau ini nomornya langsung keluar. Nah, itu yang dikatakan resi manual dan resi otomatis. Nah, di Lazada itu hampir semuanya adalah resi otomatis, dan nanti ya di semua marketplace bakal beralih ke yang namanya akan ke resi otomatis semua. Ya, karena memang sistemnya lebih gampang sih. Ya, mengurangi indikator kesalahan, kecurangan dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, di sini ketika kita di Lazada, yang pertama aktif itu adalah Lex. Ya, Lex. Terus di sini di profil paketnya adalah default. Terus di sini adalah drop off ya, drop off. Nah, apa perbedaan antara pick up dengan drop off ya? Nih. Pick up itu artinya adalah, ini saya jelaskan pick up. Ya, jadi misalnya ini toko kita, ya ini toko. Alamatnya misal di Jakarta Barat, terus Jalan Palmerah. Ini alamat toko ya. Alamat toko itu di sini Palmerah 101 misalnya. Terus di sini ada customer order ke toko kita, pesan barang A misalnya, contoh gitu ya. Nah, orderan masuk ini misalnya pakainya Lex. Ya, Lex, JNT, si cepat, ya itu semua ada pick up, ada drop off ya. Nah, kalau seandainya customer order ke toko dan status toko kita adalah pick up, ya nanti di sini akan ada orderan masuk ya, di toko kita akan ada orderan masuk, terus di sini nanti akan keluar resi ya. Keluar nomor resi. Oke, misalnya ketika keluar nomor resi ini adalah 000001 gitu ya. Nah, ketika dia statusnya pick up, kurir akan datang ke alamat ini. Ya. Kurir dari Lex, dari JNT, dari si cepat akan datang ke alamat ini untuk mengambil paket. Itu yang dikatakan pick up. Sementara kalau dia statusnya adalah drop off, drop off gitu ya. Ini toko kita sama ya, study case-nya ini toko.
alamatnya Jakarta, terus dia di Palmerah gitu ya. Terus nomor 101 misalnya seperti ini. Tapi statusnya yang di sini adalah drop off. Ini adalah toko kita misalnya. Nah, study case-nya sama ya. Jadi di sini ada customer order. Nah, di sini nanti status orderan masuk ke toko kita, lalu keluar nomor resi, misalnya 00001 sama ya, keluar nomor resi karena baik itu drop off ataupun pick up, statusnya di sini adalah resi otomatis gitu ya, Lex, JNT misalnya ya, JNE, tapi ya ini yang resi otomatis. Nah, ketika dia order ke toko statusnya resi otomatis, terus di sini ada keluar resi 1001 dan statusnya adalah di sini drop off, maka kita yang antar paketnya ya ke wilayah misalnya JNE terdekat, JNT terdekat, ya Lex terdekat. Kalau Lex itu teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, nah ini, misalnya Jakarta Barat, ya Jakarta Barat, kamu bisa antar paket kemana? Ya ini ada banyak nih. Nah ini, ya Jakarta Barat, ya kamu bisa antar paket. Ya MDOP All Shopping gitu misalnya. Ya. Nah. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kamu pakainya pick up, orang kurirnya datang ke toko kamu, sementara kalau drop off, ini orang dari kitanya yang nganter paket ke kurir. Saran saya buat teman-teman semua yang main bisnis online, itu jangan pick up deh. Jangan pilih yang pick up. Kenapa? Sulit nih nanti nih, kalau pick up nih sulit, ya benar. Artinya kamu akan terikat kalau pick up. Ya, terikat pada satu agen biasanya. Ya. Nah, drop out itu biasa kamu bisa kirim ke banyak tempat. Ya. Misalnya kalaupun dia pakai Lex, yang agen Lex itu kan ada banyak. Kamu bisa pilih salah satunya antar gitu. Kalau kamu pakai JNE cashless, kamu bisa pilih salah satu agen JNE cashless, nganter bebas gitu. Nah, drop off itu kita lebih bebas, sementara pick up ini kita akan terikat dan ini nanti akan dijemput-jemput sama si kurir. Kebiasaannya seperti itu. Dan bukan berarti ketika kita drop off, ya, ketika kita pakai yang drop off, bukan berarti itu kurirnya nggak datang ke tokonya si supplier. Tetap datang, tetap bisa kita kasih sama kurir itu. Ya, bedanya nggak terikat antara pick up dan drop off. Ya, kalau pick up itu kita udah langsung diikat nih. Nah, itu yang membedakan antara pick up ataupun drop off. Saran saya buat teman-teman yang bermain di Lazada itu dropship, saran saya sih lebih ke drop off. Ya. Oke. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan Lex itu adalah salah satu ekspedisi yang ada di dalam Lazada, yang mana itu adalah sistemnya itu adalah resi otomatis dan dia default settingnya itu bisa pick up, bisa drop off. Saran saya kalau teman-teman main di Lazada tetap pakai drop off ya supaya lebih bebas. Terus ini tadi udah dijelaskan apa itu pick up dan apa itu drop off ya. Drop off bukan drop out nih, salah ya. Drop off. Drop off ya artinya diantar ya. Kalau ini diantar. Oke. Nah, selanjutnya di sini resi otomatis JNE, JNT, si cepat, dan lain sebagainya. Nah, bedanya kalau di Lazada, JNE, JNT, si cepat itu biasanya bukan miliknya si Lazada. Ya, jadi ini adalah vendor. Kalau di Lazada ini statusnya mereka adalah ekspedisi vendor. Nah, untuk pengiriman ekspedisi yang murni dari Lazada itu adalah Lex. Ya, jadi ini memang perusahaannya si Lazada yang punya. Lex ini adalah kurirnya si Lazada. Makanya mereka lebih mengutamakan Lex. Tapi Lex ini juga buruknya itu kadang paketnya rusak, kadang paketnya itu ditimpa di gudang, ya macem-macem lah. Ya. Nah, saking banyaknya pengiriman menggunakan Lex ini ya dari Lazada. Sementara kalau JNE, JNT, si cepat itu vendor. Cara kerjanya sama ya. Keterangannya juga sama. Ada drop off, ada pick up, terus sama-sama resi otomatis. Ya, masalah harga lebih mahal mana antara Lex, JNE, JNT, si cepat.
atau Ninja. Kurang lebihnya itu ya beda-beda dikit lah ya. Ya udah, terkadang ada yang lebih murah Lex, ada yang lebih murah si cepat ya. Nah, itu tergantung dari masing-masing ekspedisi seperti itu. Intinya adalah ketika teman-teman dropship ataupun jualan di Lazada ya, yang mana suppliernya dari Baleo Mall, yang pertama coba konfirmasi dulu ke supplier yang ada di Baleo Mall apakah dia support ketika teman-teman itu memakai Lex. Misalnya kalau pakai Lex ya, kalau misalnya pakai JNE, JNT nggak perlu konfirmasi ke supplier. Tapi kalau kamu pakainya Lex, coba konfirmasi dulu support nggak nih si suppliernya ya. Terus di sini resi di Lazada itu semua resi otomatis, baik itu Lex, si cepat, Ninja Van ya, semua menggunakan resi otomatis. Artinya ketika ada orderan masuk ke tempat kamu, resinya langsung keluar. Terus abis itu dalam resi otomatis ada istilah pick up dan ada istilah drop off. Pick up artinya barang kamu dijemput sama si ekspedisi sesuai dengan titik lokasi toko kamu. Makanya ketika kamu jualan nih ya di Lazada, itu ngikutin alamatnya supplier yang ada di Baleo Mall ya kalau kamu dropship. Sementara kalau drop off itu si ekspedisi ya, si ekspedisi itu bisa ngejemput ke toko kamu atau yang si pemilik toko nganter ke ekspedisi tempat pengiriman barang. Itu kalau drop off ya. Nah, itu aja ya untuk masalah resi otomatis ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.